Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya di mata kuliah Analisis dan Perancangan Jaringan Komputer. Di pertemuan kali ini, atau di pertemuan ke-9, kita akan membahas mengenai virtual LAN. Nah, masih tentang switch. Nah, apa itu virtual LAN? Kalau misalnya kita lihat di pendahuluan, jadi tentang pemanfaatan teknologi jaringan ini, kebutuhan berbagi sumber daya atau resource di dalam jaringan ini baik software maupun hardware ini mengakibatkan timbulnya berbagai pengembangan teknologi. Nah, dengan tingginya tingkat kebutuhan dan makin banyaknya pengguna yang menginginkan suatu bentuk jaringan yang dapat memberikan hasil maksimal dari sisi efisiensi maupun keamanan dari jaringan itu sendiri, muncullah konsep atau ide mengenai virtual LAN. Nah, apa itu virtual LAN? Apa bedanya dengan LAN? Kalau misalnya kita lihat, LAN itu sendiri merupakan penggambaran dari jaringan lokal secara keseluruhan. Di mana nanti di dalam jaringan lokal itu bisa jadi ada banyak virtual dari LAN. Jadi VLAN ini sendiri merupakan bagian dari LAN. Nah, dengan adanya VLAN, maka di dalam sebuah LAN itu bisa dibagi atau dipecah beberapa jaringan. Dengan cara tersebut, kita bisa membatasi akses dari masing-masing klien. Misalnya, dari sebuah bagian A memiliki misalnya 5 klien, kemudian bagian B memiliki 5 klien juga, kemudian antar bagian kita tidak mau agar bisa saling berbagi sumber daya, maka kita bisa membatasi cukup menggunakan satu perangkat, satu switch, tidak perlu beli banyak-banyak switch, tetapi di dalam sebuah switch itu kita bisa melakukan pengaturan sehingga bagian A dengan 5 klien itu tidak bisa terhubung dengan bagian B. Nah, dari sisi keamanan tentunya hal ini lebih baik. Itu. Nah, ini konsep dari virtual LAN. VLAN sendiri merupakan sebuah model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Jadi, seperti yang saya bilang di sebelumnya, VLAN itu merupakan bagian dari LAN. Sebuah LAN itu bisa memiliki banyak virtual LAN. Nah, hal ini akan mengakibatkan sebuah network ini dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik dari peralatan itu sendiri. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari gambar, ini dia ada dua departemen, IT departemen, HRD departemen, kemudian dia terhubung masing-masing departemen ini terhubung dengan switch, ada switch IT departemen, ada switch HRD departemen, kemudian dihubungkan dengan switch utama atau central switch, baru kemudian menuju ke router. Nah, kalau seandainya konsepnya seperti ini bagaimana? Bisa nggak dibedakan antar VLAN dari masing-masing switch? Bisa juga. Jadi switch HRD itu nanti VLAN misalnya 20, switch IT departemen itu VLAN 10. Nah, antar VLAN ini tidak dapat saling mengakses, bisa seperti itu. Tapi bisa juga misalnya dia punya dua perangkat switch seperti ini, ada port-port tertentu misalnya antara switch di VLAN 10 dengan switch di VLAN 20 punya HRD itu ingin saling terhubung, itu dinamakan mode terang. Itu nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini hanya virtual LAN biasa, yaitu membatasi akses masing-masing virtual LAN di dalam satu switch. Nah, kalau kita lihat di sini, VLAN memungkinkan administrator jaringan untuk mengelompokkan host, walaupun host tidak terhubung langsung ke switch jaringan yang sama. Jadi tergantung, kalau misalnya kita punya ada dua switch tadi masing-masing bagian, kemudian di switch bagian HRD departemen ini mau masuk ke VLAN-nya IT departemen, ya bisa juga seperti itu, tergantung kebutuhan.
Nah, bagaimana VLAN bekerja? Kalau misalnya kita lihat di sini, VLAN ini diklasifikasikan berdasarkan beberapa metode. Ada yang berbasis port misalnya, ada yang berbasis protokol, seperti itu. Nah, masing-masing cara kerja ini dia menggunakan informasi yang sama, di mana masing-masing informasi itu akan di-detect atau tagging istilahnya, kemudian disimpan di dalam sebuah database. Database ini berbentuk tabel, nanti ada VLAN berapa, namanya apa, misalnya VLAN 10 namanya pemasaran, VLAN 20 nama VLAN-nya misalnya HRD, ya bisa seperti itu. Kemudian masing-masing VLAN ini nanti akan ada port, mengindikasikan port, di mana port tersebut berarti terasosiasi dengan VLAN tersebut. Kita lihat di sini, ini ada contoh kasus di mana dalam sebuah switch ini ada beberapa VLAN, ada berwarna merah, warna kuning, kemudian warna hijau. Di mana warna merah misalnya itu untuk bagian direktur, warna kuning bagian manager, kemudian yang hijau untuk customer service. Nah, masing-masing VLAN ini atau masing-masing device dari direktur, manager, customer service itu terhubung di switch yang sama. Tapi bagaimana caranya agar ketiga bagian tersebut itu tidak bisa saling berkomunikasi? Atau bagaimana caranya agar ketiga bagian tersebut bandwidth-nya diatur berbeda? Nah, kita bisa mengatur juga dari VLAN. Misalnya untuk direktur itu bandwidth-nya dari kita punya misalnya 50 Mbps. Nah, untuk direktur kita agak lebih cepat ya, 20 Mbps untuk direktur. Untuk manajer misalnya 15. Kemudian untuk customer service misalnya 15 juga, bisa seperti itu. Kemudian nah, dengan VLAN ini kita juga bisa membuat beberapa jaringan seperti yang saya bilang tadi, di mana masing-masing VLAN ini memiliki ID. Misalnya VLAN ID 10 untuk direktur, VLAN ID 20 untuk manajer, VLAN ID 30 untuk customer service. Misalnya ID 10 itu port 1 sampai port 6. Kemudian ID 20 itu port 7 sampai 10 kayak gitu. Kemudian VLAN ID 30 itu 11 sampai 15. Nah, apabila masing-masing tersebut port tersebut digunakan, maka dia akan mendapatkan bandwidth yang sudah kita atur seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita bisa atur misalnya manajer sama direktur itu tidak bisa saling terhubung. Jadi kalau kita ping dari port ID VLAN 10, kemudian kita ping dengan device yang terhubung dengan ID VLAN 20, itu misalnya RTO, ya bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya ID VLAN 10 pada port 1, kemudian kita ping ke ID port 10 juga VLAN 10 pada port 3 misalnya, ya biar bisa terhubung. Ini tipe-tipe dari VLAN berdasarkan port, misalnya port 1 VLAN 1, port 2 VLAN 1, port 3 itu untuk VLAN 2, port 4 VLAN 1 ya. Tidak harus berurutan, tergantung kalian mendesain. Tapi sebaiknya agar lebih mudah, misalnya sebuah switch itu punya 3 blok. Nah, masing-masing blok itu kalian buat satu VLAN. Ini berdasarkan MAC address, bisa juga. Jadi kita harus daftarin MAC addressnya satu persatu, masing-masing perangkat. Nah, kemudian ada juga berdasarkan protokol. Misalnya protokol IP menggunakan VLAN 1, IPX menggunakan VLAN 2, gitu. Bisa juga, atau berdasarkan alamat subnet dari IP, atau berdasarkan aplikasi dan kombinasi yang lain. Misalnya kalau kita lihat di sini, aplikasi FTP hanya bisa diakses pada VLAN 1 saja. Sedangkan telnet itu hanya bisa diakses pada VLAN 2. Jadi kalau misalnya VLAN 1 itu punya direktur, berarti direkturnya itu ketika mau telnet, ya contohnya aja, dia nggak akan bisa. Atau kalau misalnya VLAN 1 bisa browsing, VLAN 2 nggak bisa browsing. Jadi direktur itu bisa
browsing, nanti ketika manajer mau mengakses sebuah halaman web atau browsing itu nggak bisa, itu bisa diatur di VLAN juga. Nah, dengan ada pengaturan seperti ini tentunya tingkat keamanan akan menjadi lebih baik, terus lebih mudah di manajemen di tingkat bawahnya. Selanjutnya kita akan praktikum. Tujuannya apa? Kalian akan memahami aplikasi dari VLAN, kemudian dapat mengkonfigurasi VLAN dengan switch Cisco, kemudian mampu. Nah, untuk yang ketiga ini, inter VLAN menggunakan Cisco router, itu akan dibahas di praktikum pada pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini kalian harus buat dulu sebuah topologi jaringan. Kita ada seperti ini, kurang lebih ada satu PC, ada satu laptop, kemudian di VLAN 1, kemudian ada VLAN 11, ini satu PC dan satu laptop juga. Nah, untuk VLAN 1 itu nanti port yang digunakan mulai dari 02 sampai 05. Kemudian yang VLAN 11 itu mulai dari FA011 dengan 12. Seperti itu. Nih, kurang lebih gambarannya seperti ini. Untuk pemasaran, kita anggap saja VLAN 1 itu VLAN-nya pemasaran. Dia portnya FA02 sampai 05. Jadi yang terpakai untuk pemasaran ini dari 02 05. Nah, di sini PC 0 saya hubungkan dengan FA02, kemudian laptop 0 terhubung dengan FA03. Kemudian ada lagi VLAN 11, di mana VLAN 11 ini punya keuangan. Nah, VLAN 11 ini port yang digunakan mulai dari FA011 sampai FA015. Lihat, PC 1 saya hubungkan dengan FA11, laptop 1 saya hubungkan dengan FA12. Oke, kita mulai saja. Silakan. Kalau misalnya kita mau konfigurasi, kita bisa tambahkan sebuah PC. Kita anggap aja ini, kasih nama administrator. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel konsol. Pilih konsol seperti ini, seperti biasa. Klik 2 kali, pilih desktop, pilih terminal, kemudian OK. Enter. Dia sudah masuk ke switch. Perintah yang pertama, kita harus berpindah dari user exec mode ke privilege dengan mengetikkan enable. Kemudian kita berpindah dari privilege ke config saat kita ingin mengkonfigurasi. Nah, tetapi di sini sebelum mengkonfigurasi, saya akan menunjukkan dulu VLAN yang tersedia, yaitu show VLAN. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, show VLAN, VLAN yang ada cuma VLAN default, statusnya aktif, di mana portnya itu semua port dari 01 sampai GIG02, artinya semua dari port yang tersedia itu masuk ke VLAN default. Nah, sedangkan kita ingin memberi tag VLAN kita sendiri, yaitu VLAN 1 dan VLAN 11. Jadi kita harus masuk ke mode config T seperti ini. Kemudian kita bisa ketikkan VLAN 11. Oke, sudah masuk. Jadi kita config VLAN 11 dulu. VLAN 11 ini bagian ke keuangan. Seperti ini ya. Bagian keuangan. Jadi kita config VLAN 11. Caranya bagaimana? Kita kasih nama dulu. Name keuangan. Enter. Kemudian masukkan interface-nya. INT mulai dari 011 FA011, enter, kemudian switch port akses VLAN 11, enter. Sekarang kita ulangin lagi, masuk ke VLAN-nya dengan perintah exit dulu.
masuk ke VLAN-nya, VLAN 11. Oke, langsung aja int fa 12, kemudian enter, kemudian tekan switch. Ini saya tap ya, bukan saya enter. Switch port saya tap seperti ini, kemudian saya ketik acc, saya tap lagi akses, kemudian saya ketik lagi VLAN 11, enter. Nah, sampai di sini saya end. Nah, saya cek dulu udah masuk belum. Sekarang show VLAN. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada nih VLAN 11, dimana VLAN 11 ini namanya keuangan. Kemudian port VLAN 11 ini FA011 dan FA012. Nanti kalian bisa lanjutkan. Di sini saya minta sampai FA015. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini di default ini ya, itu FA011 sama 12 ini sudah tidak ada lagi. Jadi setelah 9, 10 ini langsung loncat ke 13, 14 karena 11 sama 12 sudah dimiliki oleh keuangan. Oke. Sekarang saya akan config untuk VLAN 1. Oke. VLAN 1 namanya adalah, kita cek dulu, pemasaran. Name huruf besar ya. Pemasaran, ya boleh huruf besar, huruf kecil, gak masalah. Kemudian enter. Oke, default VLAN 1 may not have its name change. Mungkin tidak berubah. Nanti kita cek lah ya. Oke, sekarang kita masukkan interface-nya. Interface misalnya FA02. Saya ketik SWI, kemudian saya tap switch port, akses, kemudian VLAN 1, dan saya enter. Kemudian satu lagi, saya exit, kemudian masuk lagi ke VLAN 1, masukkan interface-nya int FA02, dan saya enter. Saya ketik lagi SWI, saya tap, kemudian ACC saya tap, kemudian VLAN 1, enter. Sekarang udah selesai, saya end dan kita show VLAN. Oke. Oh, karena VLAN 1 ini default sudah digunakan, VLAN 1 default seperti ini, ID VLAN-nya 1, kemudian dia dimana VLAN 1 ini namanya default, kemudiannya banyak. Oke, kita akan ganti ID VLAN-nya ya, ID VLAN 2. Oke, makanya dia tidak berubah diberitahu tadi, ya nggak apa-apa, kita coba masuk lagi config T, berarti kita ganti namanya VLAN 2, enter, name pemasaran. Oke, sekarang kita masukkan interface-nya int FA02, enter, kemudian SWI saya tap lagi, ingat bukan saya enter ya, saya tap VLAN 2, enter.
Kemudian satu lagi, (03) support ses VLAN 2. Nanti kalian lanjutin lagi sampai FA05. Oke, sampai di sini and sekarang show VLAN. Nah, sekarang sudah ada, dimana kita sekarang punya 3 VLAN 1 default, dimana VLAN 1 ini ketika kalian menggunakan FA01 sampai GIG02, kecuali mana? Kecuali ini, kecuali VLAN pemasaran, dimana nanti itu FA02, FA03, 04, 05. Kemudian kita punya ID 11, VLAN keuangan, nanti dari 11 sampai 15. Nah, sampai di sini kita akan coba. Apa yang kita coba? Yang kita coba memberikan alamat IP. Ya. Misalnya alamat IP pada PC 0, 192, 168, 10, mulai dari 2. Oke, kayak gini. Kita close. Sesuai aja dengan FA-nya ya. Ini kita kasih 192, 168, 10, 3. Oke, close juga. Untuk PC 1 keuangan, karena dia terhubung dengan FA011, nanti kita kasih alamat IP 11 juga. 192, 168, 10, 11. Oke. Nah, yang ini juga sama, dia terhubung dengan 12, jadi kita kasihkan 192, 168.0.12. Nah, sekarang dia memiliki alamat IP 12. Kita akan ngeping ke 11. Ping 192, 168, 10, 11. Apa hasilnya? Kita lihat. Kita coba lagi. Oh juga. Sekarang kita coba yang sisi satunya. Misalnya sekarang saya ping 192, 168.0.3 hasilnya. Request time out. Nah, apa artinya ini? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan tadi fail ya. Nah, kita coba yang tadi kan, kalau kita ping, ini timeout nih, timeout. Nah, langkah pertama yang harus kita coba adalah mengecek alamat IP dulu. Kita lihat, benar nggak PC 1 ini alamatnya 01011, sedangkan laptop 1 ini 1012. Nah, kita cek dulu laptop 1 IP-nya. Nah, harusnya di sini 1012 bukan 0. Nah, setelah misalnya udah kita pastikan IP yang ini udah benar, close, kita cek di sini, kita ping ke 11. Nah, dia reply seperti ini. Kenapa kita sudah tes di sini 2 kali timeout? Ya karena
kesalahan itu ada pada pemberian alamat IP. Harusnya 10, saya tulis 0. Bagaimana dari PC1? Ya karena tadi sudah replay, ini 11, 10, 11 sudah benar IP-nya, kita ping ke 12, berarti ping 192.168.10.12. Ya, reply. Ini berarti udah connected. Nah, sekarang kita cek untuk PC 0 sama laptop 0. Kita pastiin dulu, oke 10.2 udah benar, berarti 10.2 kita akan ngeping. Kalau lihat ini 0, kenapa timeout? Ya saya ngepingnya ke 0.03, harus yang benar itu adalah 192.168.10.10.3. Ini berarti salah di alamat IP. Kalau ke 10.3, oke dia pasti reply. Kalau ke 03 timeout lah, karena nggak ada perangkat yang memiliki IP 03, yang adanya adalah 10.3. Oke, kita close. Sekarang dari laptop 0. Laptop 0 ini 10.3, kita akan ping 192.168.10.2. Ntar ya reply. Nah, bagaimana seandainya laptop 0 ini ingin ngeping ke PC1, di mana PC1 ini merupakan VLAN 11 punyanya keuangan. Kita coba 192.168.10.11. Nah, kalau seandainya reply berarti masih gagal. Nah, karena dia sudah timeout seperti ini, berarti konfigurasi yang sudah dilakukan sudah benar. Jadi PC yang ada di pemasaran itu hanya bisa saling terhubung di dalam VLAN 2. Kemudian PC yang ada di bagian keuangan yaitu hanya bisa terhubung dengan sesama VLAN 11. Seperti ini. Jadi kalau seandainya antar VLAN bisa nggak? Ya nggak bisa. Kalau seandainya mau bisa dihubungkan, misalnya laptop 0 itu mau bisa dihubungkan di PC1 di dalam satu switch, ya nggak usah dibuat VLAN. Tanpa VLAN pun mereka ketika kalian hubungkan itu semuanya bisa terhubung. Jadi guna VLAN itu untuk saat ini itu untuk memisahkan. Jadi ada di dalam satu switch kita punya dua LAN yang berbeda meskipun di dalam satu segmen jaringan. Kalau kita lihat di sini semuanya 192.168.10, mulai dari 2, 3, kemudian 11, 12 masih dalam satu segmen. Tetapi kita bisa memisahkan kedua bagian tersebut dengan menggunakan virtual LAN. Oke, untuk praktikum di pertemuan ke-9 kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol 5M. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat.